Sahabat Salom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 30 Januari 2021, kita akan belajar dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 6 dan 7. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 6 dan 7. Judulnya adalah Biarlah mereka terhibur olehmu. Biarlah mereka terhibur olehmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sejak awal percaya kepada Yesus dan melayani Dia, Paulus menghadapi banyak tantangan, dan sebagian besar tantangannya itu berat dan menyakitkan. Oleh sebab itu sebenarnya Paulus memerlukan penghiburan. Kita tahu bahwa penghiburan sejati itu datangnya dari Tuhan. Tetapi tidak bisa dimungkiri bahwa seringkali Tuhan memakai manusia untuk menghibur umatnya, untuk menghibur hambanya. Dan kali ini kita lihat bahwa Titus adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menghibur hambanya, yaitu Paulus. Ada 2 hal penting mengenai Titus di sini yang bisa kita lihat bagaimana dia dipakai oleh Tuhan sebagai alat penghiburan bagi Paulus. Yang pertama adalah mengenai kedatangannya. Kita baca ayat yang ke-6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Kedatangan Titus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, dikatakan di ayat itu. Kata rendah hati di dalam bahasa Yunani adalah tapeinos. Memang kata tapeinos ini bisa berarti rendah hati. Tetapi juga ada arti yang lain yang menurut saya sangat tepat di ayat ini, yaitu putus asa dan tertekan. Putus asa dan tertekan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada dasarnya memang Tuhan tidak mengharapkan umatnya, apalagi hambanya itu terpuruk, terkapar. Oleh sebab itu, Tuhan menghibur hambanya. Tuhan menghibur umatnya, karena dia tidak mengendaki umatnya terkapar, umatnya tergeletak, tidak berdaya oleh karena permasalahan. Makanya Tuhan menghibur. Ayat itu jelas dikatakan Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Orang yang putus asa. Orang yang tertekan. Dan Allah itulah yang juga menghibur Paulus. Jadi menarik di sini. Allah yang menghiburkan orang yang putus asa dan tertekan, Allah itu pula yang menghiburkan Paulus. Dengan apa? Dengan kedatangan Titus. Dengan kedatangan Titus. Menarik. Jadi Titus berperan penting karena dia dipakai oleh Allah untuk menghibur Paulus. Dengan kedatangannya, dia sudah menghibur Paulus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Hanya dengan kedatangannya, Paulus merasa terhibur. Bapak Ibu, mungkin kita mempunyai orang tua yang ada di tempat yang berbeda, lalu kita datang. Mungkin kita membawa oleh-oleh atau apa, tapi orang tua kita sering berkata, kamu datang saja, saya sudah senang. Kamu datang saja, saya sudah senang. Rasanya kedatangan anak-anaknya itu menghibur orang tua. Nah Bapak Ibu, kedatangan Titus itu menghibur Paulus. Dengan kedatangannya saja itu sudah menghibur Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai kesaksiannya.
Kita baca ayat yang ke-7. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku. Sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi di sini ada kesaksian dari Titus. Titus mengalami suatu penghiburan juga di jemaat di Korintus. Karena mendengar atau melihat bahwa jemaat di Korintus itu begitu membela Paulus. Jadi dengan demikian Titus terhibur. Titus terhibur. Dan itu disaksikan kepada Paulus. Jadi penghiburan yang diterima oleh Titus menjadi kesaksian bagi Paulus dan Paulus terhibur oleh kesaksian itu. Artinya bahwa apa yang baik yang dialami oleh Titus ini menghibur Paulus. Ini memang seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Kesaksian yang baik itu akan menghibur orang lain. Intinya jemaat Korintus mendukung Paulus dan ini membuat Titus terhibur. Titus yang merasakan terhibur itu kemudian juga menjadi penghiburan bagi Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang jelas Titus telah membawa kesaksian yang baik kepada Paulus. Makanya Paulus terhibur. Jadi ada dua di sini. Bahwa kedatangannya saja sudah menghibur Paulus. Ditambah lagi dengan kesaksian. Kesaksian hidupnya yang terhibur itu menghibur Paulus juga. Jadi memang sungguh Tuhan memakai Titus untuk menjadi alat penghiburan bagi Paulus yang mengalami kesesakan di dalam pelayanannya, yang mengalami tekanan yang luar biasa di dalam pelayanannya. Penting bagi Paulus dengan kedatangan Titus. Dia merasa terhibur dengan kedatangannya dan kesaksiannya. Jadi peran Titus begitu luar biasa di sini. Karena dia dipakai oleh Tuhan untuk menghibur hambanya, untuk menghibur Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita. Sebuah tantangan bagi kita. Apakah kehadiran kita, garis bawahi, apakah kehadiran kita itu dirindukan oleh orang lain? Atau justru tidak? Ini tantangan bagi kita. Apakah kedatangan kita itu dirindukan oleh orang lain, baik pribadi maupun keluarga maupun kelompok orang lain? Apakah dirindukan atau justru mereka sama sekali tidak senang kalau kita datang? Bapak, Ibu, kita harus meneladani Titus di sini. Karena kedatangannya dirindukan oleh Paulus dan menjadi penghiburan. Jadi mari kita membuat orang lain rindu akan kehadiran kita. Orang lain rindu akan kedatangan kita. Oleh sebab itu, biasakan di mana saja kita membuat orang lain terhibur. Biasakan di mana saja kita membuat orang lain terhibur. Entah kita datang di tetangga, entah kita datang di orang-orang lain, entah kita datang di kelompok persekutuan, entah kita datang di gereja, di tempat pelayanan, biasakan di mana kita datang, orang lain terhibur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sikap yang baik dan perkataan yang membangun. Perkataan yang menghibur orang lain. Perkataan yang menguatkan orang lain. Bukan menjatuhkan orang lain. Bukan memojokkan orang lain. Bukan memfitnah orang lain, bukan menggosip orang lain. Jadi kehadiran kita pasti dirindukan. Karena orang akan merasa terhibur kalau kita hadir. Bukan direcoki kalau kita hadir. Kenapa? Karena kita hadir dengan sikap yang baik dan benar dan perkataan yang baik dan benar membangun
orang-orang lain, membuat mereka bersemangat dan terhibur, tidak lagi putus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Yang kedua, supaya kita dirindukan, kita harus punya kesaksian hidup. Punya kesaksian hidup. Mungkin mereka akan mendengar dari orang lain, oh Bapak A ini loh, luar biasa hidupnya. Luar biasa hidupnya. Jadi ada kesaksian hidup. Itu membuat orang lain yang rindu. Rindu kita datang di hadapannya. Bapak Ibu, judulnya tadi dibuat, biarlah mereka terhibur olehmu. Biarlah orang lain terhibur oleh Anda. Biarlah orang lain terhibur oleh saya. Oleh kita semua. Bukan tersakiti. Bukan malah jatuh karena kita. Jangan. Biarlah orang lain terhibur olehmu. Dan oleh saya juga. Bapak Ibu, mari kita kembangkan sikap karakter yang baik dan benar. Kedatangan kita dirindukan oleh orang lain karena sifat kita yang nampak dalam kehidupan dan perkataan kita yang baik dan benar, yang membangkitkan semangat. Maka kita bisa menjadi alat penghiburan Tuhan bagi orang lain. Dalam situasi yang semacam ini, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang mengeluh galau, pikirannya kacau, khawatir, takut. Banyak orang yang seperti tidak punya harapan apa-apa. Oleh sebab itu kita dirindukan untuk hadir menghibur mereka. Tuhan akan pakai kita untuk menghibur orang-orang dalam situasi yang semacam ini. Sekali lagi, bersikaplah dan berkatalah baik dan benar bagi orang lain. Miliki kesaksian hidup yang baik supaya mereka merindukan kita dan mereka terhibur oleh kedatangan kita. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari Titus yang menjadi alat penghiburan-Mu bagi Paulus. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami sanggup untuk menjadi penghiburan bagi orang-orang lain. Di mana saat ini banyak orang yang merasa galau kacau, pikiran yang tidak menentu, putus asa. Biarlah kehadiran kami dirindukan mereka dan membawa penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.